Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama tafsir ayat-ayat ahkam, tafsir ayat-ayat hukum. Dan pada kesempatan kali ini yang akan kita angkat adalah surat An-Nisa ayat 103 dan surat Al-Baqarah ayat 286. Baik, pertama surat An-Nisa 103, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Fa idza qadaytumus shalah, apabila kalian telah menyelesaikan salat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, sebutlah nama Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Demikianlah surat An-Nisa ayat 103. Makna ayat ini kita simak penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ya'murullahu ta'ala ibadahu idza faraghu minas salati al-mafrudati an yadhkurullaha ta'ala fi kulli halin min ahwalihim qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan hambanya apabila mereka selesai dari mengerjakan salat fardu untuk terus berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya, entah itu dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Fayakunu hadza dzikru 'audan 'ala bada'in li'alla yakuna dzikruhum lillahi ta'ala halas salati faqat, sehingga zikir itu terus berkesinambungan, terus bersambung, tidak berhenti, tidak terbatas pada saat sholat saja. Nah, iya, jadi kita ini benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan kita, bukan hanya ketika kita sholat saja. Nah, jadi supaya kita senantiasa mengingat bahwasannya zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hendaknya ada senantiasa, yakni di hati kaum muslimin, hendaknya senantiasa ada di hati para hamba. Jadi mereka tidak hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala salat saja, namun juga mereka melanjutkan, mereka meneruskan ya zikir itu setelah salat, sehingga zikir ini menjadi sebuah aktivitas, menjadi sebuah rutinitas yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, bersambung dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Dari saat kita sholat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah sholat pun kita lanjutkan zikir itu, nah, sampai selesai zikir-zikir yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah selesai dari zikir-zikir itu kita pulang ya ke rumah kita masing-masing, kita pergi, yakni meninggalkan masjid. Itu diharapkan yakni zikir itu senantiasa ada pada hati kita. Naam. Wa qad bayyanatis sunnah anwa'an katsirah minadz-dzikri 'aqibas salatil mafrudati wa hiya ma'lumatun fi kutubis sunnah walillahil hamdu wal minnah. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam sunnahnya macam-macam zikir yang dibaca setelah selesai sholat. Ya, dan ini
ada di dalam kitab-kitab hadis, dan alhamdulillah ya kita tidak membahas secara detail di dalam pelajaran tafsir ini ya. Kita hanya membicarakan dalil ya, petunjuk dari Al-Qur'an yang menerangkan tentang perbuatan tersebut. Jadi setelah ini setidaknya kita ini akan menjadi semakin yakin dan mantap di dalam mengamalkan amalan wirid ba'das sholat. Nah, jadi amalan wirid zikir setelah sholat itu ada dalilnya dari Al-Quranul Karim, surat An-Nisa ayat 103 yang baru saja kita baca. Sehingga ketika kita mengamalkan ketika kita mengamalkan amalan tersebut, zikir setelah sholat itu, kita hadirkan surat An-Nisa ini. Kita hadirkan surat An-Nisa ayat 103 ini. Nah, dan bahwasanya kita ini berzikir ba'da sholat itu adalah dalam rangka mengamalkan surat An-Nisa ayat 103 ini. Jadi berbeda ya Bapak dan Ibu, beramal tanpa mengetahui landasan amalan tersebut dan beramal dengan mengetahui landasan yakni amalannya, dengan mengetahui dalilnya, itu lebih mantap, lebih yakin ya, lebih tenang di hati. Baik, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil, faidah-faidah apa yang bisa diambil dari ayat ini? Pertama, beliau menyebutkan al-amru bi dzikrillah ta'ala ba'dal faraghi min salatil faridah, sawa'un kanal insanu qa'iman au qa'idan au ala jambihi. Diperintahkannya berzikir atau wirid setelah salat fardu ya, baik itu seseorang dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring. Yang kedua, annal aula al mubadarah bihi ba'das shalah al mafruḍah biduni faslin bi ratibatin au ghairiha. Zikir ini hendaknya bersambung. Zikir ini hendaknya bersambung. Jadi langsung begitu salam ya, seseorang itu hendaknya langsung mengamalkan zikir tersebut sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada pemisah ya. Jadi tidak salat sunnah terlebih dahulu baru zikir, bukan. Zikir dulu baru nanti salat sunnah. Nah, yang ketiga, fadilatu dzikrillahi azza wa jalla li anna Allah amara bihi ala kulli hal. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya atau keutamaan zikir, pentingnya berzikir, keutamaan berzikir, agungnya amalan zikir ini. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk berzikir dalam setiap kondisinya, dalam setiap keadaannya. Qiyaman wa qu'udan wa ala jambin ya, qiyaman wa qu'udan wa ala jambin, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk dan juga berbaring ya, artinya dalam setiap keadaan berzikir. Nah, ini menunjukkan bahwasannya zikir ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat utama ya. Nah, dan ini bukan hanya di saat sholat, di saat setelah sholat, tapi juga yakni kita senantiasa berusaha untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala semampu kita, sebisa kita. Mungkin kita sambil mengendarai sepeda motor, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyebut kalimat-kalimat suci, baik itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau la ilaha illallah, atau kita bersolawat kepada Nabi, atau kita beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, warhamni. Nah, hendaknya kita sibukkan lisan kita ini dengan zikir dengan kalimat-kalimat suci, supaya hati kita ini senantiasa memiliki keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala pun selalu kita rasakan. Setiap saat, setiap detik kita bisa mengedipkan mata kita ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghirup udara segar, itu pun juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa hidup ya,
kita bisa menggerakkan tangan kita, menggerakkan tangan kaki kita, ya, kita bisa merasakan manisnya makanan, gurihnya makanan, ya, nikmatnya makanan itu juga dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tiap saat, tiap detik kita rasakan, maka kita berusaha, ya, syukur kita kepada Allah pun tiap detik, ya. Setiap saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita minimal, ya, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai surat An-Nisa ayat 103. Berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 286, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seorang jiwa pun kecuali sebatas kemampuannya. Baginya akibat baik dari apa yang ia lakukan, dan baginya juga akibat buruk dari apa yang dia lakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat, baginya akibat baik dari perbuatannya, wa 'alaiha maktasabat, dan bagi hamba itu sendiri akibat buruk dari apa yang dia lakukan. Ya. Rabbana la tu'akhidna, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, janganlah engkau menyiksa kami, mengazab kami, innasina au akhtana, jika kami lupa atau kami bersalah tidak sengaja. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, jangan engkau bebankan kepada kami sebuah beban yang kami sebuah beban yang telah sebagaimana engkau telah bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Janganlah engkau bebankan kepada kami suatu beban sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, wahai Rabb kami, janganlah engkau membebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Wa'fu 'anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, sayangi kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Fansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang kafir. Demikian surat Al-Baqarah ayat 286, dan terjemahannya. Apa makna dari ayat tersebut, tafsir dari ayat tersebut? Kita simak penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, yukhbirullahu ta'ala biminnatihi ala ibadihi wa lutfihi bihim haitsu la yulzimu kulla nafsin minal amali illa ma tutiku tashilan alaihim. Allah kabarkan di dalam ayat tersebut bahwasanya dengan karunia-Nya kepada para hamba, dengan sifat lembutnya kepada para hamba, Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang jiwa dengan amalan-amalan di luar batas kemampuan mereka. Tashilan alaihim ini adalah sebagai bentuk kemudahan bagi kita semuanya, bagi para hamba. Tsumma raghaba subhanahu wa ta'ala bi amalil khair wa hadzara min amalis syarr, haitsu bayyana anna likulli nafsin ma kasabat minal khair wa 'alaiha maqtarafat minal itsm. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk berbuat baik dan untuk menjauhi perbuatan jelek. Di mana tadi Allah berfirman, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau seorang hamba itu berbuat baik, akibat baik itu akan
kembali kepada dia sendiri. Kalau dia berbuat buruk, akibat buruk itu juga akan kembali kepada dia sendiri. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang itu kecuali sebatas kemampuannya saja. Silahkan beramal. Silahkan beramal baik. Beramallah baik. Semampu kalian, sebisa kalian. Kalau ada akibat baik itu kembali kepada kalian juga. Ada akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan buruk itu juga kembali kepada kalian juga. Ya. Ini kalau orang sudah tahu seperti ini, ya, bahwasanya perbuatan baik itu manfaatnya akan dia peroleh sendiri. Kalau ada perbuatan buruk itu, yakni akibat buruknya akan kembali kepada dia juga sendiri. Maka orang akan memilih untuk berbuat baik, berusaha untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang jelek. Ya. Summa 'allama ibadahu an yas'aluh adamal mu'aqabah fima la yakunu lahum bihi ikhtiyarun minan nisyani wal khata'i. Kemudian Allah ajarkan kepada para hamba supaya para hamba itu berdoa dengan doa yang tadi disebutkan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya, ini sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan kita kepada kita semua. Ya Allah, wahai Rabb kami, jangan menimpakan kepada kami hukuman ketika kami berbuat tidak sengaja, berbuat yakni karena lupa. Ya. Wa alla yukallifahum fil ibadat ma yashukku alaihim wa in ataquh kama kallafa man kana qablahum minal umam. Ya. Dan juga Allah mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebankan kepada kami ibadah-ibadah yang di luar batas kesanggupan kita, meskipun seandainya kita lakukan itu bisa, tapi berat. Ya. Itu maksudnya mala toko talanabi, yang tidak ada kesanggupan. Ya, tidak, ini berat maksudnya. Jadi perbuatan itu Bapak dan Ibu ada kalanya memang tidak bisa sama sekali, tidak mungkin dilakukan, mustahil dilakukan. Dan ada kalanya bisa dilakukan, itu bisa. Ya. Yani masih dalam batas kewajaran, masih dalam batas kemampuan manusia, akan tetapi berat. Nah, ini dua-duanya alhamdulillah tidak ada di dalam syariat kita. Ya, jadi perbuatan yang mustahil dilakukan tidak ada dalam syariat kita. Demikian juga perbuatan yang sebenarnya dilakukan itu bisa saja dilakukan, tapi berat, amat sangat berat, sangat membebani. Nah, itu juga tidak ada di dalam syariat kita. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala itu seandainya memerintahkan kepada kita sholat itu 50 waktu. Bukan 5 waktu, 50 waktu. Ya, mungkin bisa saja. Tapi entah kondisi kita seperti apa nanti. Ya, mungkin amat sangat lelah, sangat kecapean. Ya, mungkin waktu kita untuk mencari nafkah, waktu kita untuk mandi, untuk istirahat itu sedikit sekali. Tapi ya masih dalam batas kemampuan. Kalau mampunya sih mampu, cuma berat itu. Ya. Nah, Allah tidak membebani itu, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala hanya membebankan kepada kita untuk masalah sholat dalam sehari semalam itu 5 waktu saja. Yang kalau saja itu dikerjakan, ya, itu hanya memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Ya, 5 waktu, 1 waktu kurang lebih 10 menit. 5 waktu berarti 50 menit. Ya, anggaplah 1 jam. Insya Allah tidak lebih dari 1 jam. Padahal dalam sehari semalam kita punya waktu 24 jam. Masih ada sisa waktu 23 jam. Subhanallah. Ya, alangkah maha mulianya Allah Subhanahu wa taala, maha luas rahmatnya kepada para hamba. Padahal nikmat Allah itu tercurah kepada kita setiap saat. Setiap saat tercurah kepada kita. Ya.
Tapi Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita untuk masalah sholat itu hanya 5 waktu saja sehari semalam. 1 jam dari 24 jam yang kita miliki dalam sehari semalam. Puasa dari 12 bulan hanya 1 bulan saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Dari zakat, ya, dari harta kita misalnya sebanyak 100 juta di luar kebutuhan pokok kita hanya 2,5%, yaitu 2,5 juta. Masih ada sisa 97,5 juta. Benar-benar ringan kalau kita mau berpikir, ya. Kalau kita mau merenungkan, mau berpikir tentang perintah-perintah Allah, ya, di dalam syariat Islam ini sungguh-sungguh ringan sekali sebenarnya, ya. Dan Allah itu sangat berhak sekali seandainya memerintah kita lebih daripada itu, ya. Kita disuruh sholat misalnya dalam sehari semalam 24 jam itu diperintah untuk sholat 15 jam misalnya Allah berhak saja perintahkan kita untuk seperti itu. Wong nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terlimpah, tercurah kepada kita terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Ya, kalau kita seandainya beribadah kepada Allah terus nggak ada henti-hentinya, ya itu sudah sepantasnya sebenarnya. Ya, ini Allah pantas saja, berhak saja kalau memerintah kita seperti itu. Nah, tapi Allah tidak perintahkan kita dengan perintah yang berat seperti itu, tidak. Hanya 5 waktu saja. Ini kalau kita pandai merenung Bapak dan Ibu, kita akan nambah ibadah. 5 waktu hanya 1 jam. Kita akan tambah dengan ibadah-ibadah atau sholat-sholat sunnah. Sholat rawatib, sholat malam, ya, qiyamul lail, nah, sholat duha. Nah, itu kalau kita pandai merenungkan nikmat-nikmat Allah. Wah, nikmat Allah ini banyak sekali, terlimpah, tercurah setiap hari, setiap detik, tidak ada henti-hentinya kepada saya. Nah, kemudian Allah hanya perintahkan kepada saya 5 waktu. Masa saya bermalas-malasan? Saya akan kerjakan kalau begitu dengan sebaik-baiknya. Sebenarnya ini masih kurang kalau dibandingkan dengan nikmat Allah yang sangat banyak. Baiklah, akan saya tambah dengan sholat sunnah. Saya berusahakan qobliyah, rawatib, yakni ba'diyah dan qobliyah, melaksanakan ba'diyah, rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah. Saya akan lanjutkan nanti dengan qiyamul lail. Saya akan lanjutkan dengan sholat duha. Akan saya tambah ibadah-ibadah sunnah sebanyak mungkin supaya Allah ridho kepada saya. Ini pola pikir seorang hamba yang baik seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang baik. Baik, wa alla yuhammilahum ma la taqalahum minal umuri syar'iyyah wal qadariyah kal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarati wa ghairiha min anwa'il bala. Ya, seperti apa? Beban-beban seperti apa? Beban-beban yang di luar kesanggupan seperti rasa takut, lapar, kurangnya harta, kurangnya jiwa. Nah, taib, dan seterusnya. Wa alla yuhammilahum ma la taqata lahum minal umuri asy-syar'iyyati wal qadariyah. Nah, kal khaufi wal ju'. Jadi maksudnya Allah itu tetap yakni menguji kita dengan ujian-ujian yang sifatnya duniawi, rasa takut, rasa lapar, ini kurangnya harta, kurangnya jiwa. Nah, tapi itu masih dalam batas kemampuan atau dalam batas kesanggupan manusia. Nah, itu hendaknya kita senantiasa mengingat, ya, supaya kita tidak banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kadang kita itu lapar, kadang kita itu bersedih, kadang kita itu takut, kadang kita itu cemas, ya. Tapi yakinlah, rasa takut, rasa lapar, rasa cemas, duka dan seterusnya itu tidaklah melebihi kadarnya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kadar, telah menetapkan ukuran. Nah, tidak akan melebihi kadar dan ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan melebihi batas kemampuan manusia. Wa an ya'fu anhum ma qassaru fihi min al-awamir wa yatajawaza wa yastura ma waqa'u fihi minan nawahi. Kemudian Allah juga mengajarkan kepada para hamba untuk berdoa, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni, memaafkan mereka atas
kekurangan-kekurangan mereka dalam mengerjakan perintah, dan untuk memaafkan yakni ketika mereka melakukan kesalahan-kesalahan kurang di dalam hal menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa an yarhamahum fi mustaqbali amrihim wa yuthabbitahum ala dinihi wa yuwassilahum ila dari karamatihi. Dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka ya dalam urusan-urusan mereka baik yang sekarang maupun urusan-urusan yang akan datang, dan supaya Allah Subhanahu wa taala meneguhkan langkah mereka ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala, dan melanjutkan nikmat itu dengan nikmat di negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Wa an yuqirru lahu bil wilayati liya'rifu bidzalika iftiqarahum ilaihi wa yas'aluhu an-nasra ala man kafara bihi wa bi syara'ihi. Nah, kemudian juga Allah mengajarkan kepada para hambanya supaya hamba itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka, kepada orang-orang yang kafir kepadanya dan kafir terhadap syariatnya. Nah, ini adalah ajaran dari Allah, doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan hendaknya kita senantiasa membaca doa tersebut. Waqad thabata fil hadits sahih 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha qala qad fa'altu. Disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad fa'altu, iya telah aku kabulkan. Jadi doa yang Allah ajarkan tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu, dan seterusnya, itu sudah diijabahi oleh Allah. Qad fa'altu, iya telah aku lakukan, telah aku kabulkan. Sungguh maha luas rahmat Allah, sungguh besar sekali karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam kondisi kita yang banyak bermaksiat kepada Allah, banyak dosa kepada Allah, kurang di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, memberikan kemudahan demi kemudahan di dalam kehidupan kita, di dalam syariatnya. Nah, hendaknya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma akramaka ya Allah. Nah, ya Allah, alangkah mulianya Engkau ya Allah. Alangkah besar rahmat-Mu ya Allah. Nah, Allah maghfir lana, Allah maghfir lana, Allah maghfir lana, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semuanya jika kami banyak mengeluh di dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Ampunilah jika kami selama ini membalas nikmat-nikmat-Mu dengan dosa, dengan kemaksiatan. Ampuni kebodohan kami ya Allah. Maafkanlah perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik, banyaknya mengeluh terhadap perintah-perintah-Mu ya Allah. Maafkanlah hamba-hamba-Mu yang bodoh ini ya Allah. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma yustafadu minal ayah. Apa yang bisa diambil, faedah apa yang bisa diambil dari ayat ini? Yang pertama, bayanu si'ati rahmatillahi haitsu lam yukallif al-ibad illa ma yutikun. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani hamba kecuali sebatas kemampuan. Yang kedua, at-targhib fi amalil khair wa tahdzir min amalis syarr. Adanya anjuran, motivasi, semangat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba supaya para hamba melakukan amalan-amalan yang baik dan menjauhi amalan-amalan yang buruk. Annama amilahu al-insan min khairin fa thawabuhu lahu wa la yastahiquhu ahadun ghairuhu. Apa yang dilakukan oleh manusia, nah baik itu perbuatan-perbuatan mulia ataupun perbuatan-perbuatan yang jelek, itu kembalinya kepada diri mereka sendiri. Baik kembali kepada dirinya sendiri,
buruk pun kembali kepada dirinya sendiri. Tamamu ni'matillahi ta'ala ala ibadihi bi ta'limihi ma yanfa'uhum minad du'a wa ijabatihi iyahum. Ya. Sempurnanya nikmat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah itu mengajari hambanya untuk minta sesuatu yang bermanfaat. Sampai seperti ini sayangnya Allah kepada kita. Jadi ya begini ya, kita ini manusia tapi kita tidak tahu apa yang bermaslahat untuk kita, apa yang baik untuk kita. Nah, jadi dalam doa itu terkadang kita itu salah. Terkadang kita meminta sesuatu yang tidak baik, kita menyangka baik, terus kita memintanya kepada Allah, ternyata itu tidak baik. Nah, atau sebaliknya, kita menyangka sesuatu itu buruk, terus kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata itu malah baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya, Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul, asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal kalian bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik untuk kalian, dan bisa jadi kalian menyenangi sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi kita ini dalam doa saja kalau tidak ada bimbingan dari Allah dan juga Rasulnya salah. Nah, doa kita itu kadang salah, meminta sesuatu yang berbahaya bagi kita. Terkadang seperti itu. Nah, saking sayangnya Allah kepada kita, kita ini diajari minta. Nah, diajari meminta. Masya Allah. Anna man taraka syai'an minal ma'murat nasiyan au jahilan fala uqubata alaihi lakin alaihi fi'luhu idza dzakara au alima in amkana tadarukuhu au fi'lu badalihi in kana lahu badal wa illa saqat. Bahwasanya siapa yang meninggalkan sesuatu dari perkara-perkara yang diperintahkan karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak ada hukumannya. Siapa yang meninggalkan perintah karena lupa, tidak sengaja, atau tidak tahu, jahil, itu tidak ada hukumannya. Allah tidak menganggapnya itu sebagai sebuah perbuatan dosa. Nah, dan tidak ada hukumannya. Tapi hendaknya orang yang lupa tadi, lupa tidak mengerjakan perintah tadi, tetap mengerjakan ketika dia sudah ingat, ya. Tetap dia mengerjakan ketika dia sudah ingat, ketika dia sudah tahu. Nah, jika memang perbuatan-perbuatan yang terluput tadi itu bisa dikejar, nah, atau dia kerjakan badalnya, ya, penggantinya. Jika memang ibadah-ibadah itu ada penggantinya, ya, ada penggantinya. Jika tidak ada penggantinya, ya terkadang memang digugurkan, ya, gugur total. Nah, itulah ibadah-ibadah di dalam Islam ini, ya. Ini ada kalanya kalau ditinggalkan itu diperintahkan, tetap diperintahkan ketika ingat. Seperti sholat misalnya, orang lupa tidak mengerjakan sholat, maka dia tidak ada celaan baginya. Tapi nanti ketika ingat, ya, dia sholat, ya, saat dia ingat itu juga. Man nama an sholatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari suatu sholat atau lupa dari suatu sholat, hendaknya dia melaksanakannya tatkala dia ingat atau ketika dia bangun, ya. Ya, ada kalanya seperti itu. Ada kalanya diberikan badal, ya. Diberikan badal, yakni amalan, yakni pengganti, dan ada kalanya digugurkan. Baik. Anna man taraka ruknan aw wajiban minas shalah nasiyan fala uqubata alaihi lakinnar rukna ya'ti
bihi wa bima ba'dahu in amkana wal wajibu yasqutu. Nah, di sini ada permasalahan dalam masalah sholat yang perlu untuk didudukkan ya. Berkaitan dengan ayat ini ada permasalahan-permasalahan yang perlu dimengerti, dipahami oleh kaum muslimin yang melaksanakan sholat. Ini ketika seorang melaksanakan sholat, terkadang dia lupa ya melakukan gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan tertentu. Nah, maka ini ada rincian bagaimana yang seharusnya dia lakukan, itu ada rinciannya. Kalau yang dia lupakan itu ya berupa rukun, nah maka dia tetap mengerjakannya ketika dia sudah ingat. Ketika dia lupa, nah kemudian dia ingat, maka dia mengerjakannya. Itu kalau yang dia tinggalkan adalah rukun. Adapun kalau yang dia tinggalkan adalah wajibatus shalah, nah maka dia tidak mengerjakannya. Kalau sudah ingat, tadinya lupa terus meninggalkan, karena lupa itu dia meninggalkan, terus ingat, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukannya ya, tapi dia menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, ini contohnya ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan pengganti. Nah, kalau rukun itu tidak ada amalan penggantinya, ditinggalkan karena lupa, nanti ingat lakukan. Tidak ada dosa tapi ya. Tapi ketika Anda sudah ingat, tetap Anda lakukan. Adapun kewajiban-kewajiban wajibatus shalah, kalau lupa, nah, maka tidak dikerjakan ketika sudah ingat. Yang dikerjakan apa? Badalnya, penggantinya, yaitu berupa apa? Sujud sahwi. Nah, wa illam yumkin al-ityanu birrukni a'adas shalah. Nah, bagaimana kalau ternyata orang tidak bisa mengerjakan rukun? Misalnya dia lupa dan ingat ketika sudah selesai sholat. Jadi ingatnya itu bukan di dalam sholat. Kalau di dalam sholat kan bisa dikejar. Surat Al-Fatihah misalnya lupa, tapi masih dalam sholat ingat. Nah, masih dalam posisi berdiri ingat, ya dia langsung baca. Ketika ingat itu dia langsung baca. Nah, masalahnya kalau sudah selesai bagaimana? Sudah salam. Nah, mungkin 2 menit, 3 menit, 5 menit setelah itu baru ingat, oh iya, tadi rakaat pertama saya nggak baca Al-Fatihah. Nah, tidak berdosa, tapi dia mengulangi sholatnya. Tidak berdosa karena memang dia lupa. Nah, tapi dia tetap mengulangi sholatnya. Kenapa? Karena dia rukun. Al-Fatihah itu rukun. Nah, ini yang saya sebutkan, ini yang kaitannya dengan seorang imam atau orang yang sholat munfarid sendiri ya. Adapun makmum, maka ini pembahasannya panjang, kita tidak sempat membahas ini dalam kesempatan ini. Mungkin mudah-mudahan di kesempatan lain ya ada kesempatan mudah-mudahan untuk membahas masalah tersebut. Berikutnya ni'matullah ta'ala ala hadil ummah biwad'i al-isri alladhi hammalahu ala man qablahum. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada umat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menggugurkan beban-beban yang dulu pernah dibebankan kepada umat sebelum kita. Ya, jadi alhamdulillah, yakni syariat ini mudah. Artinya yakni mudah jika dibandingkan dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Ya, di antara kemudahan yang terdapat di dalam syariat kita adalah dibolehkannya tayamum. Ya. Kemudian dibolehkannya pakaian kalau terkena najis itu dicuci. Nah, diriwayatkan disebutkan bahwasanya dulu tidak dicuci, nah, tapi dipotong. Nah, kemudian ada lagi syariat yakni bertaubat. Nah, ketika berbuat dosa seorang itu bertobat dengan cara meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi dijadikannya bumi Allah Subhanahu wa taala sebagai alat untuk bersuci, bisa digunakan untuk bersuci, tayamum, dan juga sebagai tempat sholat. Jadi kita artinya sholat itu seandainya ya tidak bisa di masjid, bisa sholat di rumah, bisa sholat
di lapangan, ya pokoknya tempat-tempat yang suci, bukan kuburan, nah bukan tempat-tempat yang najis, nah itu boleh. Nah berbeda dengan umat-umat terdahulu, ya. Jadi ada banyak beban, ya, yang telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk umat ini. Demikian juga perkara-perkara yang haram, makanan-makanan yang haram itu banyak di umat-umat terdahulu. Nah, kemudian di umat sekarang, ya, beberapa makanan-makanan yang diharamkan itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur lagi, ya, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Nikmatullah taala ala hadil ummah bi raf'i ma la taqata lahum. Iftiqarul abdi ila afi rabbih wa maghfirati rahmatihi wa maghfiratihi wa rahmatihi. Ya, butuhnya hamba ini kepada ampunan Allah. Butuhnya hamba ini kepada ampunan, maaf dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tawassulud da'i bima yunasib hajatahu min asma'illahi wa sifatihi. Ya, adanya syariat untuk bertawassul di dalam berdoa dengan yang dengan sesuatu yang pas sesuai dengan apa yang diminta, ya, seperti yang ada dalam doa yang disebutkan tadi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyebut nama Allah, menyebut dengan menyebut kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana, engkaulah penolong kami. Ya Allah, ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami. Engkau ini adalah penolong kami, maka tolonglah kami, ya, menghadapi orang-orang kafir. Ya, ini ya ikhwah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi kita bertawassul dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Anta maulana, kita sebut, ya, Allah Subhanahu wa taala, engkau penolong kami ya Allah. Nah, tolonglah kami. Nah, ini salah satu bentuk tawassul, ya. Boleh bertawassul seperti ini, dan ini adalah suatu hal yang baik dan sebab terkabulnya doa, sebab terijabahinya doa. Nah, ya Allah, engkau maha pemberi rezeki, beri rezeki kami. Ya Allah, engkau yang memiliki ilmu, nah berikan ilmu kepada kami, dan seterusnya dan seterusnya. Iftiqarul abdi ila nusratillahi ta'ala mahma kanat manzilatuhu minallah wa mahma kana ladaihi min quwwah. Hamba itu tetap butuh kepada pertolongan Allah, walaupun hamba tersebut sekuat apapun. Dia kuat, dia punya persenjataan, dia punya nuklir, dia punya teknologi canggih, ya, senjata ini, senjata itu. Nah, tetap saja dia tetap butuh kepada pertolongan Allah, tidak bisa lepas. Masyru'iyatu intisarillah, masyru'iyatu istinsarillahi ta'ala ala kulli kafirin mahma kanat millatuhu. Disyariatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam, yakni menghadapi orang-orang kafir dari agama, dari ajaran manapun, orang-orang kafir dari kelompok manapun, ya, kita disyariatkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anna kulla kafirin aduwwun lil mu'minin, ya, bahwasanya ada unsur permusuhan, ya, antara mukmin dan kafir. Dari sisi apa? Ya, dari sisi kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara orang-orang sementara mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.